Halo Sobat Insan, bertemu lagi bersama Insan Gading. Insan yang kuat berusaha untuk keluar dari kemiskinan struktural, apalagi buat kamu yang generasi sandwich. Oke Sobat Insan, kali ini aku mau bahas bedah 5 kesalahan yang pernah aku lakuin selama bangun channel beberapa ya, udah ada belasan, dan hasilnya viewsnya jadi cuman 1-2 selama 2 bulan terakhir. Nah ini aku mau sharing ke kamu, jadi harapannya adalah biar bisa jadi pelajaran khususnya buat kamu yang YouTuber pemula, karena aku tahu gimana rasa perjuangan sebagai YouTuber pemula, apalagi udah berkorban 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi nyatanya viewsnya itu masih seperti ini. Buat kamu yang belum subscribe aja dulu biar nggak ketinggalan video di setiap harinya. Nah kali ini apa aja sih 5 kesalahan yang pernah aku lakuin yang bisa buat pelajaran kamu ke depannya. Jadi kamu nggak kayak gini viewsnya cuma 1-2 selama 2 bulan. Jadi setelah aku rangkum jadi 5 kesalahan paling fatal yang pernah aku lakuin, yaitu langsung aja kesalahan pertama. Kesalahan pertama seorang YouTuber pemula yang pernah aku lakuin dan bisa jadi juga kamu lakuin, itu adalah 1, minta subscribe ke orang-orang terdekat. Misalnya minta subscribe ke saudara, teman, tetangga, semua orang yang ditemuin, ke murid, ke guru, pokoknya semua orang minta di subscribe, minta komen, minta like, dan kadang juga maksa juga gitu. Jadi itu justru merusak channel kamu, bener-bener rusak cara itu, karena memang itu nggak diperkenankan oleh pihak YouTube itu sendiri. Dan sebenarnya kenapa itu bisa rusak secara algoritmamu, jadi penyebabnya ternyata gini. Setelah bangun beberapa channel dan kesimpulannya kenapa itu bisa merusak channel YouTube-mu, jadi ketika kamu maksa orang buat subscribe channel kamu sedangkan dia sebenarnya nggak minat sama channel kamu, dan ketika kamu buat video kemudian muncul di beranda mereka, tapi karena mereka nggak minat sama video kamu, nggak tertarik sama topik-topik kamu, jadi mereka hanya scroll aja, nggak nonton video-video yang kamu buat terbarunya gitu. Dan itu secara algoritma YouTube itu akan mendeteksi, akan berpikir, oh ternyata orang ini buat video-video itu jelek, nggak diminati oleh penonton gitu, bahkan subscribernya pun nggak minat sama video dia. Makanya alhasil akhirnya nggak direkomendasiin dari YouTube, karena sistem kerja YouTube itu seperti ini. Kamu buat video di tahap awal ketika kamu sebagai content creator, saat kamu awal-awal posting video di 50 video pertama, itu adalah masa-masa kamu kenalan sama pihak YouTube. Kenapa kenalan? Jadi YouTube itu kamu waktu masa PDKT sama pihak YouTube. PDKT, ini loh aku channel YouTube baru, terus aku itu content creator baru gitu. Terus cara kenalannya gimana? Cara kenalannya adalah dengan bangun video, upload video yang pakai tema yang sama. Kenapa pakai tema yang sama? Biar bisa PDKT sama pihak YouTube dan YouTube bisa kenali channel kamu ini sebenarnya bahas apa. Channel kamu ini sebenarnya topiknya tentang apa. Terus kamu itu modelnya orangnya kayak mana, uploadnya jam berapa, terus channel YouTube-mu itu biasanya itu membahas topik itu batasannya sampai mana gitu. Terus seberapa bagus video kamu dan seberapa diminati oleh orang gitu. Makanya begitu YouTube udah kenal sama channel kamu, ciri-ciri YouTube sudah kenal sama video kamu itu udah mulai direkomendasikan. Kedua, mulai ada traffic di
itu ya, di analisa itu ada traffic dari fitur lainnya, fitur jelajah. Fitur jelajah itu artinya video kamu udah ditampilin di beranda-beranda orang gitu. Itu fitur jelajah. Kalau misalkan rekomendasi itu orang nonton video terus di bawah video itu ada beberapa saran video. Nah, itulah ketika kamu direkomendasikan oleh pihak itu. Itulah masa-masa PDKT sama pihak YouTube. Kalau misalkan sudah ada fitur jelajah, kemudian rekomendasi dari YouTube, itu tidak menutup kemungkinan. Artinya kamu tinggal tunggu bersabar aja, buat aja konten serutin mungkin, sebanyak mungkin, karena itu kamu udah dikenalin sama pihak YouTube, kamu udah disaranin ke orang-orang, tinggal nunggu masanya kamu punya komunitas yang sesuai dengan minat dan topik yang kamu buat. Seperti itu. Itu kesalahan pertama. Jadi buat kamu yang YouTuber pemula, please nggak perlu minta subscribe, komen, like ke sana kemari, saudara, tetangga, kirim link ke grup-grup WA dan sebagainya. Karena itu akan merusak channel YouTube kamu. Bener-bener 1 tahun nggak bakal berkembang, bahkan bertahun-tahun. Karena hasil channel aku yang dulu, yang aku ngelakuin cara ini, bener-bener nggak berkembang sama sekali, nggak nambah viewsnya sama sekali, udah 3-4 tahun. Dan solusinya buat kamu yang udah terlanjur ngelakuin itu, saran dari aku, buat aja channel baru. Udah langsung buat channel baru, daripada kamu buang-buang waktu tapi akhirnya nggak berkembang. Ambil aja hikmahnya, itu adalah investasi, bagian dari belajar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan kedua yang pernah aku lakuin adalah tidak memaksimalkan judul, deskripsi, dan keyword atau kata kunci. Ini ternyata bener-bener dampaknya itu banyak banget. Kamu bisa buktiin, terapin aja cara ini. Jadi kenapa seperti itu? Itu ternyata YouTube sendiri yang nyaranin. Jadi buat memaksimalkan 3 hal itu. Jadi sistem kerjanya seperti ini. Pertama, kamu pakai judul yang umum-umum aja. Misal cara memasak bakso lembut dan enak gitu. Itu kan umum. Tapi kalau misalkan kamu buat judul, misal buat makanan bulat dari buat makanan bulat dari daging gitu. Nah, orang kan satu, YouTube susah ngenalin itu sebenarnya apa sih, itu asing benar bagi YouTube, sehingga YouTube nggak bakal rekomendasiin video kamu gitu. Sedangkan salah satu sumber penonton yang paling besar itu, yang paling bagus itu ya rekomendasi video. Sedangkan YouTube nggak bisa mengenali judul kamu ini apa, padahal maksudnya makanan bulat dari daging ya bakso itu gitu. Karena kamu pingin unik, terus kamu buat yang aneh-aneh, justru itu buat channel kamu nggak berkembang, video kamu nggak berkembang, seperti itu. Kemudian cara optimalkan deskripsi. Jadi ini benar-benar paling andalan para pemula. Caranya gimana? Kamu buka aja kayak gini, buka aja di YouTube kamu, terus kamu ketik, misalkan kamu kontennya tentang masak gitu ya, cara buat bakso enak, kamu ketik. Nah, nanti kan kayak gini muncul saran-saran di bawahnya, itu kolom pencarian. Nah, ini semua kamu tulis, kamu ketik dan taruh di bagian deskripsi kamu. Pertama, judul kamu itu pertama di bagian awal itu kamu jelasin kamu itu bahas apa. Kedua, bolehlah kata-kata pemanis. Baru di paling bawah itu kata kunci yang berisi tentang kata-kata kolom pencarian tadi. Nah, itu namanya riset. Jadi setelah itu kamu coba cari lagi bakso enak, cara buat kuah bakso. Nah, itu terus di bawah itu semuanya ditulis, ditaruh di bagian deskripsi kamu. Dan ketiga tadi, keyword itu adalah kata kunci tentang yang berhubungan dengan video kamu, misalkan memasak, tutorial masak, dan sebagainya. Kenapa di deskripsi itu perlu banget dioptimalkan tentang kata kunci tadi? Karena gini, YouTube ketika video kamu itu masih pemula, masih awal, bener-bener masih 1-2 video atau di bawah 50 video gitu katakanlah, itu kan YouTube belum kenal. Cara kamu kenalan sama YouTube adalah melalui kata kunci tadi. Dengan kata kunci nanti ketika penonton
itu searching, nyari tutorial tentang masak, maka YouTube akan menyarankan, karena kata kuncimu itu judulnya berhubungan dengan cara buat bakso, maka semua orang yang cari cara buat bakso akan ditampilkan di kolom pencarian orang-orang itu. Makanya ada di bagian analisis itu penelusuran YouTube. Itulah tanda bahwa video kamu itu tampil ketika orang lagi penelusuran atau pencarian video-video. Misalkan cara buat bakso, nanti video kamu muncul di situ. Kalau diklik, nanti itu dianalisis, itu muncul penelusuran YouTube. Nah, di situ ada keterangan kata kunci. Ketika kamu analisis, ada keterangan kata kunci yang menemukan video kamu. Nah, kata kunci itu sebenarnya itu bisa dimaksimalkan. Kata kunci itu berhubungannya, misal apa nih? Kata kuncinya membuat bakso. Nah, kamu fokusin di kata kunci itu. Judul yang berhubungan dengan kata kunci pencarian orang itu. Jadi orang itu misal menemukan video kamu karena nyari bakso urat enak, maka kamu buat judul dan buat topik yang berhubungan dengan itu. Itu pengalaman yang aku lakuin. Jadi kamu bisa sedikit membujuk dan merayu pihak YouTube, gitulah kurang lebihnya. Itu kesalahan kedua. Tadi kesalahan pertama minta subscribe, komen, dan like ke orang-orang terdekat. Kedua yaitu nggak mengoptimalkan judul, deskripsi, sama kata kunci. Dan kesalahan ketiga adalah ini yang berhubungan dengan monetisasi. Kenapa? Jadi ceritanya aku pernah ini gagal buat channel lagi, ini gagal buat channel lagi, sampai ke channel nggak tahu keberapa. Channel itu berkembang dan akhirnya udah sampai 900 subscriber. Nah, niatnya biar cepet monetisasi, maka buat mencukupi 100 subscriber itu aku minta like, bukan minta like ya, minta subscribe ke teman-teman aku kirim link dan sebagainya gitu. Dan akhirnya cukup 1000 subscriber karena jam tayang udah cukup nih, udah 6000, 7000, bahkan udah belasan ribu, tapi subscribernya masih 900. Makanya aku minta ke kawan-kawan biar cepet-cepet monet, biar cukup 1000, 100-nya aku minta ke kawanku. Dan bisa monetisasi. Cuma ketika sebulan 2 bulan kemudian ternyata kedeteksi oleh pihak YouTube sebagai traffic tidak valid. Nah, inilah kesalahan paling fatal yang pernah aku lakuin. Jadi buat kamu yang nonton video ini, mudah-mudahan gak ngelakuin. Makanya aku share ini biar bisa buat pelajaran kamu semua. Kamu gak ngalamin apa yang aku alami, karena memang investasi berbulan-bulan itu akan sia-sia kalau misalkan ternyata melakukan kesalahan yang sebenarnya udah dilakuin kesalahan oleh orang lain dan kamu gak ambil pelajaran dari kesalahan orang lain. Nah, jadi ketika YouTube itu mendeteksi bahwa ada traffic tidak valid, itu YouTube mengira bahwa kamu itu beli subscriber. Akhirnya akun kamu ditangguhkan dan kamu gak bisa ngasilin dolar dari video-video kamu. Dan itu gak bisa banding, gak bisa dibenerin, gak tahu gimana cara benerinnya. Dan akhirnya sampai sekarang ya gak kepake channelnya gitu. Makanya buat kamu udahlah, buat sealami mungkin YouTube kamu biar penonton, subscriber, komentar itu biar sesuai apa adanya aja, nggak perlu minta ke kawan, saudara, tetangga, karena itu bener-bener ngerusak banget algoritma channel YouTube kamu. Jadi kalau ada yang nanya apa nih channel YouTube kamu, udah diamin aja, bilang aja rahasia, nanti kalau gajian ya kamu kebagian, gitu aja. Itu kesalahan ketiga. Jadi pertama, nggak usah minta subscribe ke kawan-kawan, tetangga ketika awal bangun channel. Kedua, nggak usah kamu perlu mengoptimalkan judul, deskripsi, dan kata kunci. Yang ketiga, buat mencukupi 1000, misal kurang 50, kurang 3, kurang 5, itu udah tunggu aja, sabar, pasti bakal monetisasi pada masanya. Itu kesalahan ketiga. Sekarang lanjut kesalahan keempat.
Kesalahan keempat itu seringnya subscriber pemula itu videonya itu beda-beda, artinya campur-campur. Hari ini konten masak, besok konten jalan-jalan, besok tutorial, besok bahas apa lagi. Nah, kalau kayak gitu, itu hasilnya YouTube sulit mengenali video kamu. Yang kedua, walaupun YouTube udah mengenali channel kamu, nanti penonton juga apa sih nih, habis bahas tutorial masak seneng, kok besok kok bahas politik gitu. Apaan sih orang ini kok bahas-bahas politik, bahas-bahas presiden, bahas-bahas pemilu. Akhirnya nggak minat dan itu akan merusak algoritma dari channel YouTube-mu. Itu kesalahan keempat. Kesalahan kelima adalah karena kamu nggak subscribe channel ini. Nggak bercanda. Cuman kalau mau subscribe juga nggak apa-apa. Artinya kamu tahu nih, paham gimana rasanya ngebangun channel dan kamu mensubscribe channel ini, artinya kamu menghargai orang lain. Ketika kamu menghargai orang lain, otomatis orang lain juga akan menghargai kamu dan otomatis timbal balik apa yang kamu tanam dan kamu tuai itu akan kamu petik di kemudian hari. Makanya kamu komen aja video ini, dan rahasianya kamu komen aja dan like video ini, nanti lihat seminggu kemudian, maka video-video yang banyak komen dan banyak like-nya itu akan jauh lebih berkembang. Artinya YouTube akan mendeteksi sebagai kamu diminati oleh orang gitu. Makanya coba komen aja dan cek seminggu kemudian apakah video ini bakal rame atau enggak. Oke, kesalahan kelima adalah kamu buat YouTube itu, buat video itu nggak berhubungan dengan dirimu, nggak menggambarkan apa dirimu. Jadi gini, kalau misalkan kamu suka masak, buatlah konten-konten tentang masak. Kalau kamu suka olahraga, buatlah konten-konten tentang olahraga. Kalau misalkan kamu suka memotivasi, edukasi, itu buatlah konten yang berhubungan itu. Kenapa? Jadi konten kreator atau YouTuber itu nggak sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, itu bertahun-tahun. Inilah mengapa banyak konten kreator pemula itu baru sebulan 2 bulan, baru 15 video, 20 video itu udah berhenti karena dia buat video nggak sesuai dengan dirinya, nggak menggambarkan dirinya. Jadi dia cepat bosan karena tujuan utama dia hanya duit dan dia nggak merasakan kenikmatan ketika membuat video gitu. Jadi kalau misalkan videonya itu sesuai dengan dirimu, kamu suka masak nih, mau ada penonton atau enggak, karena itu memang tantangan YouTuber pemula, kamu tetap menikmati, kamu tetap enjoy karena memasak adalah kesukaanmu, hobi kamu. Jadi walaupun enggak ada penonton, kamu tetap bisa menikmati buat video 50 video, 100 video, tetap enjoy walaupun gak ada penontonnya. Kenapa? Sistem kerja YouTube itu kalau kamu konsisten satu topik dan gak ngelakuin 5 kesalahan tadi, itu pasti bakal monetisasi, bakal dapat 1000 subscriber. Karena semakin banyak video kamu, semakin lama kamu buat YouTube, buat channel, udah pasti bakal berkembang. Itu udah pasti, 1 tahun lewat udah pasti banget. Itulah enaknya YouTube, investasi jangka panjang. Semakin lama kamu bangun channel YouTube, semakin potensinya itu semakin besar gitu. Nah, makanya penting banget buat kamu, buatlah konten-konten yang berhubungan menggambarkan dirimu. Jadi kamu bisa semangat, bisa menikmati setiap membuat video walaupun gak ada penonton, gak ada subscriber. Kamu bisa menikmati karena memang tujuan dari konten kreator itu adalah memproduksi konten, berbagi, sharing. Jadi kalau dapat duit itu adalah bonus, seperti itu. Nah, itulah sharing aku 5 kesalahan yang pernah aku perbuat selama bangun channel YouTube. Jadi buat kamu yang belum like video ini, udahlah like aja dulu dan komen apa yang mau dibahas selanjutnya atau mau tanya-tanya, biar pengalaman aku dari bangun belasan channel YouTube bisa aku share, aku bagi ke kamu, biar nggak jadi kesalahan kamu juga, kamu nggak ngerasain apa yang aku rasain. Karena udah berbulan-bulan dan bertahun-tahun itu tapi melakukan kesalahan,
itu benar-benar investasi kegagalan yang benar-benar nikmat. Tapi kalau misalkan kamu bisa dapat pengalaman itu dari orang lain, kenapa enggak? Jadi kamu nggak perlu melakukan kesalahan yang sama, kamu bisa terus tumbuh. Ibaratnya kalau kamu ingin tahu tentang seperti apa nih puncak gunung, kamu nggak perlu pergi mendaki gunung 5000 km. Kamu bisa tanya aja di puncak situ yang udah pernah ke sana gitu, tanya aja di sana ada apa aja sih gitu, apakah bagus apa enggak, terus solusinya gimana gitu. Jadi kamu nggak perlu menjalani, kamu bisa belajar dari pengalaman orang lain. Oke, terima kasih buat kamu semua yang udah subscribe channel ini, biar bisa berkembang dan berbagi lebih banyak lagi. Dan kira-kira besok mau bahas apa lagi nih, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa.